Assalamualaikum sahabat setia channel Oji2, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan yang tak ada habisnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan, setiap hari harus menatap wajah seseorang yang bukan milikmu, tapi setiap senyumnya membuat dada terasa sesak. Seseorang yang selalu berkata tegas, tapi tatapannya diam-diam membuat jantungmu berdebar lebih cepat dari biasanya. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, ini tidak boleh. Tapi setiap kali dia memanggil namaku dengan nada lembut, pertahanan hatiku runtuh begitu saja. Bagaimana bisa aku menolak, jika orang yang membuatku jatuh cinta adalah atasanku sendiri? Hari pertama aku melangkahkan kaki ke gedung tinggi berlapis kaca itu, jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya semua orang bisa mendengarnya. Aku hanya seorang karyawan baru yang diterima di sebuah perusahaan konsultan besar setelah berbulan-bulan menganggur dan melamar ke puluhan tempat. Hari itu, aku datang dengan setelan sederhana, blus putih dan rok hitam yang kusetrika semalaman, sepatu yang masih mengilap karena baru kubeli dari sisa tabungan. Aku ingin memberi kesan pertama yang baik, tapi tangan ini terus berkeringat dingin sepanjang perjalanan menuju ruang rapat di lantai 15. Ketika pintu ruang rapat terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan menyergap wajahku, dan pandangan semua orang di ruangan itu serentak menoleh padaku. Ada sekitar 10 orang duduk melingkar di meja kaca panjang, sebagian berbicara pelan, sebagian lainnya fokus menatap layar laptop. Aku menunduk, membungkuk sopan, lalu duduk di kursi kosong paling ujung. Aku menatap layar laptopku, berusaha menghindari kontak mata, sampai sebuah suara berat memecah keheningan. Selamat pagi semuanya. Suaranya dalam, tenang, tapi ada kekuatan yang membuat semua orang langsung diam. Aku menoleh secara refleks, dan di sanalah dia berdiri, atasanku. Tinggi, tegap, jas hitamnya tampak seperti dibentuk khusus untuk tubuhnya, rambutnya rapi disisir ke belakang, dan ada sorot tajam sekaligus tenang di matanya. Saat dia berjalan memasuki ruangan, langkahnya mantap, terukur, dan seolah-olah setiap lantai yang dia injak tunduk padanya. Suasana ruang rapat langsung berubah, lebih sunyi, lebih serius, dan entah mengapa, lebih berdebar. Dia duduk di kursi paling depan, lalu mulai berbicara tentang target kuartal, klien besar yang akan datang, dan strategi tim. Aku berusaha mencatat setiap kata yang dia ucapkan, tapi mataku berkali-kali mencuri pandang ke arahnya. Bibirnya bergerak begitu tegas, tatapannya menyapu seluruh ruangan, sampai tiba-tiba, mata itu bertabrakan dengan mataku. Waktu seperti berhenti. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Dan saat dia tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat tapi ada, dadaku seperti dipukul halus dari dalam. Aku segera menunduk, pura-pura menulis sesuatu di buku catatanku, berharap tak ada yang melihat wajahku yang tiba-tiba memanas. Selama sisa rapat, aku tak bisa fokus. Kata-katanya terdengar samar, hanya gema berat suaranya yang terus menggantung di telingaku. Ada sesuatu dari cara dia berbicara, cara dia duduk tegak, bahkan cara dia membalik halaman presentasi yang membuatku ingin memperhatikannya terus. Tapi aku tahu, ini hanya kesan pertama. Kekaguman biasa, bukan? Aku harus bersikap profesional. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jatuh hati. Setelah rapat selesai, semua orang berhamburan keluar. Aku masih sibuk memasukkan buku catatan ke tas saat tiba-tiba suara berat itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu, karyawan baru. Ya? Aku mendongak, dan dia berdiri tepat di hadapanku. Mata itu, yang tadi membuatku berdebar, kini menatapku dari jarak beberapa langkah saja. Aku hanya mampu mengangguk pelan, bibirku membisu. Selamat bergabung. Semoga kamu betah di sini. Dia mengulurkan tangan kanannya. Tanganku bergerak menyambut secara refleks. Saat kulit kami bersentuhan, ada sensasi aneh, seolah listrik kecil berdesir dari ujung jariku naik ke dadaku. Aku tersenyum kikuk,
dan dia membalas dengan senyum samar yang entah kenapa terasa hangat. Lalu dia pergi, meninggalkanku berdiri di dekat meja rapat dengan jantung yang masih tak mau tenang. Sepanjang hari, aku mencoba mengalihkan pikiranku ke tumpukan berkas onboarding dan pelatihan sistem. Tapi bayangan tentang tatapannya terus mengganggu, seperti gema yang membekas terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan logika. Aku membatin dalam hati, dia hanya atasanmu. Tidak lebih. Jangan bodoh. Namun saat matahari sore menembus jendela kaca kantor dan cahayanya jatuh tepat di kursi kosong tempat dia duduk tadi, aku tahu sesuatu telah berubah. Aku tak tahu apa namanya, tapi aku tahu, hatiku telah merasakan sesuatu yang seharusnya tidak dimulai. Hari-hari berikutnya di kantor seharusnya berjalan biasa, tapi entah kenapa, kehadirannya seperti bayangan yang selalu menempel di langkahku. Setiap pagi, saat memasuki lobi dan menunggu lift, aku selalu diam-diam berharap, atau mungkin takut, akan bertemu dengannya di sana. Dan saat pintu lift terbuka dan ternyata dia ada di dalam, berdiri tegak dengan ponsel di tangannya, dunia di sekitarku langsung mengabur. Kami saling bertukar anggukan singkat, lalu lift bergerak naik dalam keheningan yang terasa menegangkan. Dia tak banyak bicara, tapi aku merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kusadari. Misalnya, dia sering datang ke mejaku hanya untuk menanyakan hal remeh yang bisa saja ia tanyakan lewat email, seperti, "Sudah makan siang?" Atau, "Bagaimana tugas pertama kamu?" Ada yang bikin bingung. Cara dia bertanya selalu terdengar tenang, tapi sorot matanya seperti menelusuri lebih dalam dari sekadar basa-basi. Pernah suatu kali, saat aku sedang mencetak dokumen, dia lewat di belakangku dan berkata pelan, "Aku perhatikan kamu selalu fokus, itu bagus." Kalimat sederhana, tapi membuatku terdiam seperti patung. Hanya setelah dia pergi aku sadar pipiku panas, dan dadaku berdetak tak beraturan. Setiap kali dia bicara padaku, ada jeda kecil setelah kalimatnya, seolah ia menunggu respon yang lebih dari sekadar jawaban kerja. Dan yang membuatku semakin bingung, dia jarang melakukan hal seperti itu pada karyawan lain. Aku melihat cara dia bicara pada staf senior, singkat, to the point, nyaris kaku. Tapi saat bicara padaku, nadanya melembut, matanya tak pernah buru-buru berpaling. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini cuma perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu di balik caranya menatapku? Malam-malamku berubah jadi labirin pikiran yang tak berujung. Aku mencoba membunuh rasa ini dengan logika. Dia atasan, dia pria yang jauh di luar jangkauanku, mungkin ini hanya rasa kagum sesaat karena karismanya. Tapi logika selalu kalah saat esoknya dia lewat di dekat mejaku, menunduk sedikit, dan berkata, "Jangan terlalu keras bekerja, nanti sakit." Kalimat yang seharusnya biasa saja, tapi terasa seperti pelukan tak terlihat. Puncaknya terjadi pada suatu sore saat kantor mulai sepi. Aku masih duduk di meja, menatap layar laptop yang penuh data, ketika tiba-tiba ada pesan masuk di layar monitor. Dari dia. "Masih kerja? Sudah malam, jangan lupa pulang." Hanya 7 kata, tapi jantungku langsung meloncat ke tenggorokan. Aku membalas cepat-cepat. "Masih sedikit lagi, Pak." Beberapa detik kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku mendongak, dan dia berdiri di samping mejaku, menatap layar laptopku dengan tangan bersilang di dada. "Ambisi itu bagus," katanya pelan, "tapi jangan sampai kamu lupa istirahat. Aku butuh staf yang sehat, bukan yang kelelahan." Aku hanya bisa mengangguk. Dia berdiri sangat dekat, cukup dekat hingga aroma parfumnya yang hangat dan maskulin memenuhi ruang kecil di sekitarku. Jarak itu membuat jantungku berpacu seperti genderang perang. Dan saat dia berbalik untuk pergi, ujung jarinya menyentuh punggung tanganku tanpa sengaja. Sentuhan singkat itu seperti bara kecil yang menyulut seluruh syarafku. Setelah dia pergi, aku duduk diam cukup lama. Aku tahu, ini mulai melewati batas. Tapi setiap kali aku mencoba menjaga jarak, dia selalu menemukan celah untuk mendekat. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang terang-terangan, tidak ada kata cinta, tidak ada godaan murahan,
Hanya tatapan yang terlalu lama, senyum samar yang terlalu hangat, dan perhatian kecil yang tak seharusnya ia berikan pada bawahannya. Dan itu justru yang membuat semuanya terasa lebih membingungkan, sekaligus memabukkan. Aku mulai takut pada perasaan ini. Karena semakin aku menolaknya, semakin aku ingin berada di dekatnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti tarian halus di tepi jurang. Aku mencoba bersikap profesional, menjaga jarak, dan menutup semua celah rasa yang mulai tumbuh di dadaku. Tapi dia selalu ada. Dalam tatapannya saat rapat, dalam kalimat pendeknya yang tiba-tiba muncul di layar emailku, bahkan dalam keheningan lift yang menyesakkan ketika hanya ada kami berdua di dalamnya. Sampai akhirnya, sebuah kenyataan yang tak kusangka sama sekali terbuka di hadapanku. Hari itu, manajer HR memintaku membantu mempersiapkan ruangan untuk meeting klien penting. Aku datang lebih awal ke lantai 17, lantai khusus manajemen senior, tempat yang biasanya tidak pernah kumasuki. Ruangannya lebih sepi, lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam langkah kaki, dan dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan mahal yang tampak dingin. Aku sedang menata dokumen di atas meja kaca panjang ketika pintu ruangannya terbuka perlahan. Dia masuk, atasanku. Tapi kali ini, tidak sendiri. Bersamanya, ada seorang wanita anggun bergaun krem, membawa map kulit di tangan. Mereka berjalan berdampingan, berbicara pelan. Aku segera menunduk, pura-pura fokus pada kertas, tapi telingaku tajam menangkap setiap potongan kalimat mereka. Aku masih belum yakin, kamu yakin ini keputusan terbaik? Suara wanita itu lembut, tapi terdengar penuh kecemasan. Dia menjawab dengan nada rendah, ini demi anak kita. Aku tidak mau dia tumbuh dalam rumah yang penuh pertengkaran. Jantungku seakan berhenti berdetak. Anak? Kata itu menggema di kepalaku. Aku menahan napas, tak berani bergerak. Wanita itu kemudian menyentuh lengannya pelan. Tatapan mereka bertaut seperti dua orang yang menyimpan masa lalu panjang. Aku hanya tidak ingin semuanya hancur, bisik wanita itu sebelum menarik napas dalam dan melangkah pergi, meninggalkannya berdiri diam menatap lantai. Begitu pintu menutup, aku masih membeku di tempatku. Tanganku menggenggam pena terlalu erat hingga ujung jariku memucat. Aku baru tahu, dia sudah menikah, bahkan punya anak. Dunia kecil yang diam-diam kubangun di dalam hatiku runtuh begitu saja. Dia menoleh, baru sadar ada aku di sana. Sorot matanya berubah, ada kilatan cemas yang jarang kulihat sebelumnya. Kamu? Sudah lama di sini? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, berusaha terlihat biasa. Baru saja, Pak. Saya diminta menyiapkan ruangan. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arahku. Langkahnya terdengar berat, berbeda dari biasanya. Saat dia berdiri di hadapanku, ada jeda sunyi panjang. Aku tahu, mungkin kamu mendengar sesuatu, ucapnya akhirnya. Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Pernikahan kami, dia berhenti, menatapku dengan mata yang tampak lelah. Sudah lama hampa. Kami hanya bertahan demi anak. Tapi bukan berarti, aku boleh membiarkan hatiku goyah. Ucapan itu menusuk seperti belati. Karena di balik kalimatnya, aku tahu dia sedang menahan sesuatu. Sesuatu yang sama seperti yang aku rasakan. Dia lalu menarik napas panjang, menunduk sedikit. Aku minta maaf, kalau perhatian kecilku membuatmu salah paham. Aku hanya lupa caranya menjaga jarak. Setelah itu dia pergi, meninggalkanku sendiri di ruangan dingin itu, dengan dada yang terasa sesak dan mata yang nyaris basah. Sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Semua perhatian kecil yang dia berikan kini berubah menjadi potongan-potongan rasa bersalah yang menusuk. Aku merasa bodoh. Bagaimana bisa aku membiarkan hatiku terbuka pada seseorang yang ternyata sudah terikat? Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tahu dia juga merasakan hal yang sama, hanya saja dia memilih memendamnya. Dan di titik itulah aku sadar, kisah ini tidak seharusnya dimulai. Tapi kenapa hatiku malah semakin sulit melepaskannya? Sejak hari itu, suasana di antara kami berubah. Bukan berubah karena kami saling menjauh, justru sebaliknya.
Seperti dua kutub magnet yang saling tolak dan tarik dalam waktu bersamaan. Kami tidak lagi sering berbicara seperti dulu, tapi setiap kali tak sengaja bertemu di lorong atau lift, mata kami masih saling menangkap, diam-diam saling mengunci, lalu buru-buru berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba keras menjaga jarak. Aku mulai datang lebih pagi agar tidak bersamaan dengannya di lift. Aku juga sering memilih makan siang di luar kantor agar tidak duduk satu ruangan bersamanya. Tapi tetap saja, ada saat-saat dia muncul seperti bayangan, tanpa bisa kuhindari. Suatu pagi, ketika aku sedang memfotokopi dokumen di ruang arsip yang sepi, pintunya terbuka pelan. Dia masuk, berdiri di ambang pintu dengan map hitam di tangannya. Aku langsung menegakkan punggung, jantungku memukul dada. "Kamu sibuk?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk singkat, pura-pura fokus pada mesin fotokopi yang berdengung. Tapi dia tidak pergi. Dia melangkah mendekat, berdiri di sampingku, cukup dekat hingga bahu kami hampir bersentuhan. "Aku tahu. Kamu berusaha menjauh," katanya, suaranya rendah, nyaris berbisik. Aku menoleh perlahan. Tatapannya tajam, tapi ada kelembutan yang membuat pertahananku runtuh seketika. "Aku harus menjauh," jawabku pelan, suaraku nyaris pecah. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata lirih, dan aku harus pura-pura tidak peduli. Hening. Mesin fotokopi berhenti berdengung, tapi dunia di sekitarku terasa jauh. Dia kemudian melangkah mundur, menahan napas sejenak, lalu tersenyum samar, senyum yang menyakitkan karena terlalu menahan. "Aku tidak akan mengganggumu lagi," katanya, sebelum berbalik dan keluar, membiarkan pintu menutup perlahan di belakangnya. Kalimat itu seharusnya membuatku lega, tapi justru membuat dadaku terasa hampa. Sejak saat itu, dia benar-benar menjaga jarak. Tidak ada lagi tatapan hangat saat rapat, tidak ada pesan singkat larut malam, tidak ada langkah kaki mendekat di saat semua orang pulang. Kantor terasa lebih sunyi, dan anehnya, lebih dingin. Namun, yang tak kuduga, rasa rinduku justru tumbuh di tengah keheningan itu. Aku mulai kehilangan suaranya yang berat, tatapannya yang dalam, bahkan kehadirannya yang dulu begitu kutakuti. Setiap kali melihat kursinya kosong saat rapat, dadaku terasa merosot. Dan setiap kali dia berjalan melewati ruanganku tanpa menoleh sedikit pun, rasanya seperti ditikam halus dari dalam. Aku tahu, inilah yang seharusnya terjadi. Kami harus berhenti sebelum semuanya terlalu jauh. Tapi entah kenapa, semakin dia menjauh, semakin aku ingin mendekat. Seperti berdiri di tepi pantai, tahu ombak itu bisa menenggelamkanku, tapi tetap melangkah masuk. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang dan aku masih duduk sendirian di meja, tiba-tiba lampu di ruang kerjanya menyala. Aku menoleh, dan di balik kaca transparan itu, dia duduk sendirian di kursi, menatap layar kosong. Bahunya tampak menurun, wajahnya lelah. Aku berdiri, melangkah mendekat ke ruangannya, tapi berhenti di ambang pintu. Dia mendongak, mata kami bertemu. Tidak ada kata, tidak ada senyum. Hanya keheningan panjang yang dipenuhi ribuan kalimat tak terucap. Akhirnya dia berkata pelan, "Kenapa masih di sini?" Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Karena aku belum bisa pergi." Dia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan saat melewatiku, dan saat dia berada tepat di sampingku, dia berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang penuh pergulatan. "Aku juga," bisiknya. Dan kemudian dia berjalan pergi, meninggalkanku berdiri membeku di ambang pintu dengan dada yang bergetar hebat. Tarik ulur ini membunuhku perlahan, karena aku tahu kami sama-sama ingin, tapi sama-sama tak boleh. Malam itu, langit Jakarta tampak kelabu. Rintik hujan menari di atas jendela apartemen Clara, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menyesakkan dada. Nadine berdiri mematung di dekat balkon kaca, memandangi gemerlap lampu kota yang tampak redup oleh kabut hujan. Dadanya berdebar cepat. Napasnya terasa sesak, bukan karena udara dingin, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih membakar di dalam dirinya, perasaan yang tak seharusnya ada.
Sejak kejadian di ruang rapat minggu lalu, hubungan Nadine dan Clara semakin rumit. Mereka tidak pernah membicarakannya secara langsung, tetapi ada keheningan syarat makna setiap kali tatapan mereka bersitatap. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, berat dan mendesak, menunggu meledak. Ketika Clara tiba-tiba mengundangnya ke apartemennya malam itu dengan alasan membahas proyek baru, Nadine tahu bahwa dirinya seharusnya menolak. Ia sempat menulis pesan balasan untuk membatalkan, namun jarinya justru menekan tombol kirim untuk kata, "Baik, sampai nanti." Dan sekarang, ia berada di sini, berdiri di ruang tamu yang hangat tapi terasa begitu berbahaya. Clara muncul dari dapur dengan segelas teh hangat di tangannya. Rambutnya dikuncir rendah, wajahnya tampak letih namun tetap memesona. Ia tersenyum kecil. "Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku butuh seseorang yang bisa kupercaya," ucapnya pelan, duduk di sofa dan meletakkan teh di meja. Nadine duduk perlahan di ujung sofa, menjaga jarak sejauh mungkin. "Kau bisa mempercayaiku, Bu?" jawabnya dengan suara nyaris berbisik. "Jangan panggil aku Bu," kata Clara cepat. Tatapannya tajam, seperti menembus dinding pertahanan Nadine. "Setidaknya, malam ini, jangan." Hening kembali turun, tapi bukan hening yang nyaman. Ini hening yang menegangkan, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Nadine memandang teh yang beruap di meja, mencoba mencari pegangan agar pikirannya tidak melayang. Tapi suara hati terus menggema. "Apa yang sedang kita lakukan?" Lalu Clara mendekat. Gerakannya lambat, seolah memberi kesempatan bagi Nadine untuk mundur, tapi Nadine tidak melakukannya. Ia hanya duduk diam, tubuhnya menegang, jantungnya berpacu tak karuan. Clara duduk lebih dekat, hingga bahu mereka hampir bersentuhan. Nadine bisa mencium aroma parfum lembut dari kulit Clara. "Aku sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri," bisik Clara, suaranya pecah. "Aku lelah berpura-pura kuat." Ucapan itu seperti pecahan kaca yang menembus dinding pertahanan Nadine. Ia menoleh dan menemukan mata Clara yang berkaca-kaca, mata seorang perempuan yang selama ini tampak begitu tangguh, kini tampak rapuh. Sesuatu di dada Nadine meledak. Ia ingin memeluknya, menenangkannya, membalut luka yang tersembunyi di balik senyum Clara selama ini. Dan sebelum logika sempat menjerit, tangan Nadine sudah menyentuh tangan Clara. Sentuhan itu sederhana, hangat, lembut, namun terasa seperti melangkahi batas yang tidak boleh dilewati. Clara menoleh, tatapan mereka bertaut, dan waktu seolah membeku. "Aku tidak boleh," bisik Nadine, hampir tak bersuara. "Tapi hatimu tidak bisa menolak," Clara melanjutkan, dengan senyum getir di bibirnya. Dan saat itu juga, dunia di sekitar mereka menghilang. Tidak ada pekerjaan, tidak ada aturan kantor, tidak ada status atasan dan bawahan, yang ada hanya dua hati yang sama-sama kesepian, sama-sama lapar akan kehangatan. Clara bersandar ke bahu Nadine, dan Nadine membiarkannya. Mereka duduk diam begitu lama, hanya mendengarkan detak jantung satu sama lain. Tapi meski tubuh mereka masih menjaga jarak, Nadine tahu bahwa malam ini mereka telah melangkah terlalu jauh. Garis batas yang dulu jelas kini telah kabur, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Ketika akhirnya Nadine pamit pulang, hujan telah reda. Tapi di dalam dadanya, badai baru saja dimulai, badai yang ia tahu akan menghancurkan semua yang selama ini ia jaga, termasuk dirinya sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela tirai ruang kerja Nadine. Tapi bagi Nadine, cahaya itu terasa terlalu menyilaukan, seolah ingin menelanjangi segala kesalahan yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Sejak malam di apartemen Clara, hidupnya berubah. Tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Nadine tahu, dirinya bukan lagi orang yang sama. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menata napas sebelum rekan-rekan lain berdatangan. Tapi ketenangan yang ia cari tak juga datang. Setiap sudut ruangan ini sekarang penuh kenangan samar tentang Clara, tatapannya, suaranya, kehangatannya yang membakar sekaligus menyiksa. Nadine menyandarkan kepala di meja, mencoba mengosongkan pikiran,
Namun rasa bersalah terus menyelinap masuk seperti kabut yang tak bisa diusir. Ketika suara langkah mendekat, ia segera menegakkan tubuhnya. Clara berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan kerja rapi, riasannya sempurna seperti biasa. Tak ada yang bisa menebak bahwa di balik semua itu, ada badai yang sama dengan yang tengah menggulung di dada Nadine. "Pagi," sapa Clara pelan, suaranya hampir bergetar. "Pagi, Bu." "Clara," Nadine buru-buru memperbaiki sapaan, takut terdengar terlalu formal maupun terlalu akrab. Clara menutup pintu ruang kerja itu pelan, lalu berjalan mendekat. "Kita perlu bicara," katanya, langsung, tanpa basa-basi. Mereka duduk saling berhadapan. Nadine merasakan telapak tangannya basah. Clara menatapnya lekat, dalam, hingga Nadine merasa seperti semua lapisan pertahanannya runtuh. "Apa yang terjadi malam itu tidak boleh terulang," ucap Clara, nadanya tegas, tapi matanya berkilat sedih. Kita, punya tanggung jawab. Ini bukan hanya tentang kita." Nadine menunduk, hatinya diremas rasa sakit. Ia tahu Clara benar. Tapi ada bagian dari dirinya yang memberontak, yang ingin berteriak bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apapun. "Aku mengerti," kata Nadine lirih. "Tapi, aku juga tidak bisa pura-pura tidak peduli padamu." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Clara terdiam lama. Lalu ia menghela napas berat, menutup mata sejenak, seolah mencari kekuatan dari dalam dirinya. "Aku akan dipindahkan ke kantor pusat," katanya akhirnya. Nadine terperanjat. "Apa maksudmu?" "Ini sudah direncanakan lama. Tapi aku belum yakin sampai kejadian malam itu." Clara menatap Nadine, matanya berkaca-kaca tapi senyumnya getir. "Aku harus pergi, Nadine, sebelum semuanya hancur." Dunia Nadine runtuh dalam sekejap. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Ia ingin memohon agar Clara bertahan, ingin berkata bahwa mereka bisa menjaga perasaan ini diam-diam. Tapi jauh di dalam hatinya, Nadine tahu, cinta yang lahir dari pelanggaran tidak akan pernah bertahan tanpa melukai. "Aku mengerti," katanya akhirnya, nyaris berbisik. Clara berdiri. "Terima kasih, sudah membuatku merasa hidup lagi, walau hanya sebentar," katanya pelan, lalu berjalan keluar, meninggalkan Nadine sendirian di ruangan yang tiba-tiba terasa dingin dan kosong. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Nadine menjalani rutinitas dengan senyum palsu, sementara di dalamnya, ia hancur perlahan. Ia mulai sadar bahwa setiap pilihan memang punya harga, dan harga dari pilihan yang ia buat adalah kehilangan. Kehilangan Clara, kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Pada hari terakhir Clara di kantor, mereka tidak bicara. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada pesan rahasia. Hanya tatapan singkat dari kejauhan, yang cukup untuk mengucapkan selamat tinggal tanpa suara. Tatapan yang menyakitkan tapi juga melepaskan. Saat Clara melangkah keluar dari pintu kantor untuk terakhir kalinya, Nadine menatap punggungnya yang menjauh, dan sebuah kesadaran pahit menamparnya. Mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya. Kadang, cinta sejati justru berarti berani melepaskan, bahkan ketika hati sendiri hancur berkeping-keping. Dan pagi itu, saat Clara benar-benar pergi, Nadine duduk di meja kerjanya sendirian, menulis satu kalimat di buku catatannya. "Aku tidak boleh, tapi hatiku pernah memilih dia, dan kini aku membayar harganya." Waktu berjalan seperti air yang mengalir lambat, menetes, dan menimbulkan gema kesunyian di hati Nadine. Sudah 2 bulan sejak Clara pergi ke kantor pusat, dan meski semua orang di kantor mulai terbiasa dengan ketidakhadirannya, Nadine masih merasa seolah Clara hanya sedang cuti sebentar. Seolah suatu hari pintu ruang kerja itu akan terbuka, dan Clara masuk sambil membawa secangkir kopi panas dan senyum hangatnya. Tapi hari itu tidak pernah datang. Awalnya Nadine mencoba melarikan diri dari bayangan Clara dengan bekerja lebih keras. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam, menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan, presentasi, dan deadline. Ia ingin percaya bahwa kesibukan bisa menutup celah luka yang ditinggalkan Clara. Tapi setiap malam, ketika kantor sudah sepi dan hanya suara AC yang terdengar,
bayangan Clara selalu datang, membisikkan kenangan yang seharusnya sudah ia kubur. Ada kalanya Nadine merasa marah pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya kenapa ia membiarkan perasaannya tumbuh untuk seseorang yang jelas-jelas tidak bisa ia miliki. Ia tahu sejak awal bahwa cinta mereka tidak pernah punya masa depan, bahwa itu hanyalah persimpangan singkat di jalan hidup yang berbeda arah. Tapi hati, pikir Nadine getir, selalu lebih keras kepala daripada logika. Suatu sore yang mendung, Nadine memberanikan diri membuka pesan lama dari Clara di ponselnya. Pesan-pesan singkat, formal, tanpa satu pun tanda cinta. Tapi di balik kata-kata dingin itu, Nadine bisa merasakan kehangatan yang dulu pernah menyelimuti mereka. Ia membaca ulang semuanya, lalu perlahan, satu persatu, ia hapus. Bukan karena ia membencinya, tapi karena ia ingin sembuh. Tangannya bergetar saat menekan tombol hapus terakhir. Rasanya seperti menghapus potongan jiwanya sendiri. Tapi saat layar ponselnya akhirnya kosong dari nama, Clara, Nadine merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan, bukan pula kesedihan. Tapi, kelegaan. Beberapa hari kemudian, Nadine duduk di bangku taman dekat kantor, menikmati semilir angin sore. Ia memperhatikan anak-anak kecil yang tertawa berlarian mengejar balon. Ada kedamaian sederhana yang lama tak ia rasakan. Ia sadar, dunia terus berjalan meski hatinya pernah hancur. Untuk pertama kalinya, Nadine tidak membayangkan Clara duduk di sebelahnya. Tidak ada bayangan senyum atau suara tawa yang menghantuinya. Yang ada hanya dirinya sendiri, utuh, meski penuh bekas luka. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga, dan untuk pertama kalinya, senyum itu datang tanpa beban. Dalam hati, ia berbisik pelan. Terima kasih sudah pernah singgah, meski tak pernah benar-benar jadi milikku. Kini, aku belajar mencintaimu, dengan cara melepaskan. Malam itu, sebelum tidur, Nadine menulis satu kalimat di buku catatan yang dulu selalu ia gunakan untuk menuliskan jadwal kerja. Aku tidak boleh, tapi hatiku pernah memilih. Dan hari ini, aku memilih diriku sendiri. Dan dengan itu, lembar terakhir dari kisah mereka pun tertutup, bukan dengan air mata, tapi dengan keheningan yang tenang. Nadine tahu, ada cinta yang hanya ditakdirkan untuk menjadi kenangan. Dan Clara adalah kenangan yang akan selalu ia simpan, bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan menjadi dirinya yang lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Semoga dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta yang salah tetaplah salah, walau terasa sangat indah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.